Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, nama saya Miftahulira dari 12 IPA 1 nomor absen 18. Di sini saya akan melakukan beberapa eksperimen tentang teori kinetik gas. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa teori kinetik gas itu? Teori kinetik gas adalah teori yang menggunakan tinjauan tentang gerak dan energi partikel-partikel gas untuk menyelidiki sifat-sifat gas secara keseluruhan, hasil rata-rata pada partikel-partikel gas tersebut. Teori kinetik gas juga menjelaskan bagaimana ukuran molekul di dalam gas dapat mempengaruhi kecepatan gerak molekul tersebut. Di dalam materi teori kinetik gas ini juga membahas tentang persamaan umum gas ideal. Gas ideal itu apa sih? Gas ideal itu adalah sekumpulan partikel gas yang tidak saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Artinya, jarak antar partikel gas ideal sangat berjauhan dan bergerak secara acak. Untuk lebih jelasnya, saya akan melakukan beberapa eksperimen dengan teori kinetik gas. Di sini saya akan melakukan eksperimen yang pertama, yaitu hukum gas ideal. Percobaan balon dengan air panas dan air dingin. Untuk alat dan bahan yang pertama, yaitu siapkan 2 buah balon, 2 buah wadah air, dan diisi dengan air panas dan air dingin. Selanjutnya, 2 buah botol plastik. Untuk langkah-langkahnya yaitu, masukkan ujung balon ke atas botol. Jadinya seperti ini. Jika sudah dimasukkan dua-duanya ke atas botol, letakkan 2 botol masing-masing ke dalam wadah dan amati perubahannya. Bisa dilihat perubahan yang terjadi. Di air dingin, balon tidak akan mengembang, dan di air panas, balon akan terlihat mengembang. Ketika botol ditempatkan ke dalam air panas, panas dari air menyebabkan udara di dalam botol juga memanas. Karena udara dalam botol memanas, molekul udara mulai bergerak lebih cepat dan mengambil lebih banyak tempat. Udara dari botol mereka pindah ke balon dan menyebabkan balonnya mengembang. Ketika botol ditempatkan ke dalam wadah air dingin menyebabkan udara di dalam botol menjadi dingin, sehingga udara dingin mereka mulai bergerak lebih lambat dan mengambil banyak ruang. Udara kemudian pindah keluar dari balon dan kembali ke dalam botol dan menyebabkan balonnya mengempis. Peristiwa ini bisa terjadi karena ketika dalam keadaan suhu tertutup diturunkan, maka volume akan mengecil. Sesuai dengan rumus P kali V sama dengan N kali R kali T, yang mana volume V berbanding lurus dengan suhu T. Nah, untuk eksperimen yang kedua, saya akan melakukan percobaan hukum Boyle-Gay-Lussac. Untuk alat dan bahan percobaan kali ini ada lilin, korek gas, terus pewarna makanan, piring, gelas, dan air. Hukum Boyle-Gay-Lussac yang menyatakan hubungan antara suhu, tekanan, dan volume gas. Bunyi hukum Boyle-Gay-Lussac yaitu, pada gas di ruang tertutup, hasil kali dari volume dan tekanannya dibagi dengan temperatur mutlaknya adalah konstan. Untuk langkah yang pertama yaitu masukkan air ke dalam piring, lalu tuangkan pewarna makanan ke dalam piring yang berisi air tadi. Setelah itu nyalakan lilin menggunakan korek gas. Lalu letakkan lilin ke dalam air. Selanjutnya, tutup lilin menggunakan gelas. Dan lihat perubahan yang terjadi. Lilin semakin lama akan semakin meredup dikarenakan dalam proses pembakaran dibutuhkan oksigen. Tetapi oksigen yang berada dalam ruangan tertutup hanyalah terbatas, sehingga saat api ditutup dengan gelas, api lama-kelamaan akan meredup dan mati karena oksigen yang dibutuhkan dalam proses pembakaran tidak mencukupi. Molekul oksigen yang hilang akibat proses pembakaran menyebabkan tekanan udara dalam gelas menjadi lebih kecil dibandingkan dengan tekanan udara di luar gelas. Jadi, saat volume oksigen dalam gelas habis, maka tekanan akan menjadi kecil. Kemudian, tekanan akan mengalir dari luar ke dalam karena tekanan di luar lebih besar sehingga menyebabkan air dalam gelas tertarik atau terdorong masuk ke dalam gelas. Terima kasih telah menonton video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.